Wih, mantap. Nah, ketika ditinjau dari segi agama Islam yang kemudian datang 600 tahun kemudian setelah penyaliban itu, dari mana sisi ajaran Islam yang bisa diyakinkan begitu sehingga bisa memutarbalikkan kisah yang sebenarnya? Cukup ya Bang ya, dijawab ya. Ya, Oke, silakan Bang Juma. Oke, baik. Jadi Al-Quran itu datang kemudian untuk menegur iman kalian yang mengatakan Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu disalib dan menjadi Tuhan. Itu tujuan Al-Quran datang, meluruskan fitnahan agama Anda terhadap Nabi Tuhan yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min ma lahum bihi min ilmi illa ittiba'az zan wa ma qataluhu yaqinan. Dan kami hukum juga mereka. Jadi mereka dihukum. Orang-orang yang berkata mereka membunuh Nabi Isa itu dihukum oleh Allah. Apa hukumannya? Mereka tidak bisa membedakan kemudian antara Tuhan dan manusia. Itu salah satu hukumannya. Nah, sehingga yang terjadi kemudian adalah Al-Quran meluruskan fitnahan yang terjadi terhadap Nabi Allah. Yang dikatakan bahwasanya Nabi Allah datang dijadikan sebagai tumbal untuk dosa-dosa orang Roma Yunani. Padahal itu tak ada dasar pijakannya kemudian. Oleh karena itulah ketika Anda berbicara di kitab kami ya, itu kitab Anda disusun sedemikian rupa untuk menjual oknum yang mati di atas tiang salib ini sebagai penebus dosa. Padahal sebenarnya yang disalib itu bukan nabi, bukan rasul, tapi adalah pengkhianat. Pengkhianat yang Yesus sendiri katakan dalam kitab saudara. Matius 26 nomor 24. Ya. Memang anak manusia harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Akan tetapi celakalah orang yang karena dia disalibkan, dia diserahkan. Adalah lebih baik jika orang itu tidak dilahirkan. Siapa yang celaka? Yang menyerahkan Yesus. Apa celakanya? Dia yang mati disalibkan. Yesusnya selamat. Dalam hal ini Nabi Isa selamat dari pembunuhan di atas tiang salib. Begitu Bang. Silakan. ya, baik Bang. Ketika Anda mengatakan bahwa ini cerita, apakah Anda meyakini cerita perkataan Yesus yang barusan Anda sampaikan barusan? Saya percaya itu adalah hasil daripada upaya penulis di dalam menelaah, meneliti, mengkritisi kemudian sumber-sumber yang ada pada saat itu lalu kemudian dituliskan sebagai hasil pewarta, yaitu surat. Ya, kalau ini saya katakan surat berkabar atau surat kabar. Cerita yang mereka hasilkan dari hasil penyelidikan itu adalah berita atau berita yang tertuang dalam sebuah surat. Maka kalau bahasa kita sekarang itu adalah surat kabar. Masalah benar atau tidaknya, ya kita tidak bisa jadikan rujukan sebagai konsep iman. Karena Ya, bisa baik. jadi itu betul, bisa jadi itu salah. Begitu Bang. Baik. Eh, Jika Anda mengatakan ini tidak bisa dijadikan rujukan, lalu kenapa itu yang ayat Injil ini yang Anda gunakan menarasikan ini untuk menyampaikan, menggiring opini bahwa yang disalibkan itu adalah Yudas, jika Anda sendiri tidak meyakini itu? Jadi begini Bung, keyakinan saya Quran 1400 tahun silam tidak pernah goyah itu. Sampai hari ini bahwa nabi kami tidak dibunuh, nabi kami tidak disalib. Nah, kemudian masuklah agama dari barat membawa sebuah buku yang bernarasi bahwa di tengah-tengah Bani Israel dulu pernah ada penyaliban namanya Yesus.
Kami belajarlah kemudian data-data itu. Ternyata kami temukan di buku tersebut yang disalibkan itu adalah orang yang dikutuk. Sedangkan tak ada satupun narasi di dalamnya yang menuju kepada oknum yang disalibkan yang kalian sebut Yesus itu, di mana dia pernah melakukan satu tindakan atau perbuatan yang hasilnya dosa yang setara dengan hukuman mati. Bahkan kalau Anda melihat di dalam Matius 27, Matius 26, 27, ya, di Matius, khususnya di Matius 26, rupa-rupanya gubernur yang ada pada saat itu sebagai pemutus kebijakan tidak menemukan sedikit pun kesalahan terhadap Yesus. Nah, berarti Yesus ini bukan orang yang berdosa. Dengan demikian dia tidak boleh dibunuh, disalib. Karena yang disalib itu hanyalah pelaku dosa, di mana dosanya setara dengan hukuman mati. Dan ternyata Yesus adalah orang suci, tidak boleh dibunuh dia itu. Berarti narasi yang ada di dalam Al-Quran itu ada di dalam pemberitaan kitab saudara sendiri. Seperti itu, Bang. Iya, benar. Oke. Nah, sekarang kalau demikian kita akan sampai kepada ini ya. Jika Anda mengatakan bahwa kitab Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes ini adalah apa? Kabar atau hasil penelitian, yang saya ingin tanyakan seperti ini. Ini adalah Injil ini adalah ditulis oleh penulis Matius yang dituliskan 40 tahun setelah kenaikan Yesus Kristus. Nah, kemudian 600 tahun kemudian datanglah kitab kemudian yang dinamakan dengan Al-Quran, yang diklaim bahwa itu datang dari surga. Bagaimana membuktikan bahwa kitab yang datang kemudian ini jauh bisa divalidasi kebenarannya dibandingkan kitab yang mendekati peristiwa yang sebenarnya? Oke, baik. Jadi gini, Bung. Al-Quran itu tidak dituliskan berdasarkan pemungutan kesaksian-kesaksian orang. Al-Quran sekali lagi dituliskan bukan dari hasil penyelidikan, tapi dia informasi dari langit. Sang Maha melihat, Sang Maha menyaksikan, Sang yang Maha mengetahui, yang kemudian mewahyukan informasi itu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, bahwa ini loh yang sebenarnya terjadi, bukan seperti yang dituliskan oleh pewarta mereka. Nah, sekarang akurat mana manusia menceritakan tentang sesuatu di mana mereka tidak ada pada saat itu, seperti Lukas, Matius, Yohanes, Paulus. Mereka nggak ada pada masa itu. Dengan pencipta langit dan bumi yang menyaksikan segala sesuatunya, yang mewahyukan. Akurat mana? Tentu sebagai umat Islam kami mengatakan akurat Allah, karena dia Tuhan. Tapi Anda akan menolaknya dan akan mengatakan bahwa lebih akurat kami. Itu menurut iman saudara. Nah, sekarang apa pembuktiannya? Pembuktiannya adalah Al-Quran mengatakan Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit tanpa melalui proses pembunuhan, dikarenakan dia adalah orang yang suci, yang dimuliakan, dan akan datang sebagai hakim. Sebagai hakim terhadap orang-orang yang menyalahi ajarannya. Ternyata di kitab Anda mendukung itu. Yang disalib ternyata orang terkutuk. Nah, muncul pertanyaan, sejak kapan Yesus terkutuk? Ternyata ada dua oknum di dalam kitab saudara. Kalau di Al-Quran juga ada dua oknum, Nabi Isa dan yang menggantikannya di atas tiang salib. Nah, di kitab Anda ada Yesus dan ada Yudas. Kan itu permasalahannya. Siapa di antara kedua oknum ini yang terkutuk? Karena yang tertulis di Galatia 3 nomor 13, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Nah, kita tanya, antara Yesus dan Yudas siapa yang terkutuk? Yang dikhianati atau yang mengkhianat? Yang makan suap atau yang karena dia orang menerima suap? Itu poin sederhananya. Kenapa demikian? Karena Kristen yang ada di Indonesia ini bukanlah Kristen yang ada pada saat kejadian. Kristen yang ada di Indonesia hanyalah pengikut berita-berita dari Barat, dari Belanda, dari Portugis, dari Inggris.
Tidak ada di sana pada saat itu, tidak ada nenek moyang dari Kristen yang ada di Indonesia yang ada pada saat kejadian, tak ada. Ya jadi harus mengembalikan pada pola kerangka berpikir yang sehat berdasarkan apa yang ada di dalam Bible, apa yang ada dalam Al-Quran. Begitu, Bung. Iya, baik. Mengenai pernyataan saudara yang mengatakan bahwa mana yang Anda akan percaya, apakah akan percaya terhadap manusia atau percaya terhadap Tuhan. Nah, saya sendiri sependapat dengan apa yang Anda katakan, bahwa yang harus kita percaya itu adalah Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaan, siapa yang menyaksikan bahwa betul Al-Quran itu adalah diturunkan langsung dari Tuhan? Siapa yang bisa menyaksikan itu? Oke, Sedangkan baik. saksinya sendiri tidak ada, kan? Baik. Jadi sebuah kebenaran itu tidak perlu kesaksian, Bung. Tak perlu kebenaran itu tak perlu saksi. Yang perlu saksi itu sesuatu yang diragukan. Kitab Anda dituliskan berdasarkan kesaksian. Oke. Kenapa demikian? Karena syarat dengan hal yang mencurigakan. Makanya harus butuh kesaksian. Dan kalaupun kita minta siapa yang kemudian yang menyaksikan, siapa yang menyaksikan kemudian Lukas menerima firman menerima tulisannya, dia terima dari mana? Dari kesaksian si A, si B, si C. Apa buktinya? Ada? Tak ada bukti. Siapa namanya? Tak ada juga yang bisa tahu. Tapi kalau berbicara mengenai Al-Quran, Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu sama seperti Nabi Musa, sama seperti Nabi Ibrahim, Abraham, sama seperti Yesus ketika menerima pemberitaan firman dari langit. Adakah yang menyaksikan Tuhan datang ke Yesus memberikan firman? Tidak ada. Adakah yang menyaksikan Tuhan datang kepada Nabi Musa? Tak ada. Adakah yang menyaksikan Tuhan datang ke Adam? Tak ada. Jadi kebenaran itu tidak perlu disaksikan oleh manusia. Cukup Tuhan saja yang mempersaksikan dengan makhluk di mana Tuhan itu berfirman. Nanti kita orang belakangan ini yang beriman atau menolak, percaya atau tidak. Kan begitu. Sekarang begini, Anda percaya Nabi Musa belah laut, Anda di situ? Tak ada. Kenapa Anda percaya? Karena ada di pemberitaan kitab saudara. Kami juga begitu. Kami tidak ada pada masa itu. Tapi kenapa kami percaya? Karena ada dalam kitab suci. Perbedaannya antara Anda dengan saya adalah kitab suci saya masuk akal, rasional. Kitab suci saudara irrasional, alias tidak seimbang dengan akal logika manusia. Begitu, Bang. Baik. Kemudian begini, Bang Timo. Justru menurut saya pemahaman yang harusnya bisa diterima dengan logika, kebenaran itu harus ada saksinya. Karena kalau tidak disaksikan oleh siapapun, setiap orang bisa mengatakan bahwa dia adalah utusan Tuhan. Nah, apakah setiap orang yang mengaku bahwa dia telah melihat Tuhan atau dia mengatakan saya utusan Tuhan tanpa ada disaksikan, itu bisa dinyatakan sebagai kebenaran kalau dasarnya didasarkan kepada itu. Oke. Jadi kita lihat antara Yesus dan Nabi Muhammad. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, disaksikan lahir tanpa ayah. Apakah orang Yahudi percaya dia nabi? Tidak. Dia lihat loh. Dia lihat bermukjizat, membangkitkan orang mati dan seterusnya, bla 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 bla. Diterima? Kagak. Kalau itu yang Anda menjadikan acuan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Qur'an. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Contoh. Dan itu disampaikan kepada pengikutnya. Sejazirah Arab kemudian mengimani itu. Coba, kenapa orang-orang Arab bisa mengimani itu? Karena ketika Nabi Muhammad bercerita tentang Nabi Nuh, bercerita tentang Nabi Lot, bercerita tentang Nabi Musa, bercerita tentang nabi-nabi yang lain, kejadian-kejadian, terus apa yang difirmankan dan seterusnya, masuk rasio mereka, masuk akal mereka. Dan apa yang terjadi 1400 tahun silam sampai hari ini kuat. Pondasi akidah Islam itu tak pernah goyah. Sedangkan berbicara mengenai Yesus ditolak pada zaman itu. Hasil penolakannya inilah kemudian melahirkan oknum-oknum yang dikatakan oleh Yesus sebagai angkatan jahat,
sebagai orang yang tak setia, yang melahirkan pengajaran-pengajaran, muncullah agama Kristen. Apa artinya saksi banyak tapi kalau dusta? Apakah sesuatu kedustaan, apakah sesuatu kebohongan bisa dikatakan benar karena banyak saksi? Tidak. Sebaliknya, apakah sebuah kebenaran bisa dinyatakan bohong karena tak ada saksi? Tidak bisa juga. Contoh nih, ada orang membunuh, mati orang yang dibunuhnya, tapi karena tidak ada yang melihatnya, apakah pembunuhan itu menjadi tidak ada? Tetap ada. Sebaliknya, ada kemudian orang yang membunuh, tetapi kemudian banyak yang melihatnya, lalu mengatakan, yang bersaksi ini kemudian mengatakan bahwa ini tidak mati, yang dibunuh bukan dia. Apa untungnya? Melihat tapi bersaksi dosa, dibandingkan kemudian tidak ada yang melihat tapi kenyataan itu begitu adanya. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Jadi bedakan dengan kesaksian buku yang dituliskan dengan kesaksian-kesaksian dengan kitab yang merupakan pewahyuan. Itu yang perlu dipahami. Silakan. Al-Isra 96 Guru. Iya. Saudaraku, kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, saksi atau kesaksian itu adalah orang yang melihat sebuah peristiwa, ada di tempat itu dan menyaksikan secara langsung. Itu. Dan untuk memvalidasi sebuah kebenaran memang harus dibutuhkan saksi, karena dimanapun di muka bumi ini tidak mungkinlah pengadilan itu mengadakan sebuah saksi kalau bukan tujuannya untuk memvalidasi sebuah kebenaran, kan begitu. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa tidak perlu saksi untuk menyatakan sebuah kebenaran, itu justru perlu diragukan kebenarannya. Jadi baik. Gimana logika berpikirnya begitu loh? Di mana akal sehatnya berpikir begitu? Oke. Terkait dengan Al-Quran, di Islam itu bukan hanya sebagai saksi, tapi sejazirah Arab sebagai saksi dan sebagai pelaku. Ingat, sekali lagi saya katakan, di Islam terkait Al-Quran, mereka bukan hanya sebagai saksi, tapi mereka sebagai pelaku sekaligus. Saksi dan pelaku. Satu. Sedangkan di agama Anda, siapa yang menjadi saksi kemudian Lukas menulis dan dari mana tulisannya? Siapa yang menjadi saksi kemudian Paulus menulis dan dari mana kesaksiannya? Dan tulisannya? Siapa yang menjadi saksi kemudian kitab-kitab kanonik ini dituliskan dan dari mana datanya? Dan kenapa orang-orang Yahudi tidak beriman kepada kitab saudara? Mereka boleh Anda katakan sebagai pelaku saksi, tapi buktinya mereka bukan menjadi pelaku. Orang-orang Yahudi tidak menjadi Kristen, orang-orang Yahudi tidak menjadi Katolik, orang-orang Yahudi tidak menjadi Protestan, orang-orang Yahudi tidak beribadah Minggu, tidak menyembah Yesus. Apa tujuannya coba? Apa urgensinya gitu loh? Kalau Anda meragukan Al-Quran, Al-Quranul Karim datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama 22 tahun lebih ditulis, diwahyukan, kemudian sejazirah Arab menjadi saksi dan menjadi pelaku sampai hari ini. Nah, tulisan kitab Anda itu kapan dituliskan? Dan siapa di Yahudi dan apa nama agamanya? Apa kesaksiannya? Ada? Tak ada? Yahudi tetap Yahudi. Kejadian penyaliban di tengah Yahudi. Terus bangkit di tengah Yahudi lagi katanya. Terus mana orang-orang yang menjadi saksi yang Anda bangga-banggakan itu? Mana keturunannya sekarang? Gak ada kan? Yang menjadi Kristen hanya Roma Katolik, nyebrang sampai ke Asia dan seterusnya sampai ke Indonesia. Lalu apa yang Anda ingin banggakan? Coba. Baik. Silakan. Jika Anda mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan selama 22 tahun, masa tidak bisa disaksikan oleh orang lain satu kali pun? Terus kemudian terkait jika Anda mengatakan klaim bahwa Al-Quran itu tidak pernah dari dulu dan sekarang tidak ada perubahan, Tuhan menjaga ayat Quran itu. Lalu mengapa ada ayat yang mengatakan bahwa
firman Tuhan yang ada disampaikan kepada Muhammad itu kok bisa dimakan sama kambing? Itu bagaimana ceritanya itu Bang Suma? Oke, baik. Baik, Bung. Jadi yang dimakan kambing itu bukan firmannya. Mungkin kambingnya lagi lapar, dan kemudian dituliskan di pelepah kurma yang masih muda, pelepahnya yang dimakan, bukan firman Tuhan yang dimakan. Oke, itu yang satu. Kemudian yang kedua, yang perlu saudara pahami, Al-Quran itu tradisi pewahyuannya adalah lisan. Lisan itu artinya hafalan. Ketika Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu, wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara hijabin aw yursila rasulan fayuhhiya bi izni ma yasha innahu aliyyun hakim. Nabi Muhammad menerima wahyu ini tidak perlu ada yang menyaksikan. Wah, Rasulullah dapat wahyu. Bukan begitu. Kenapa? Karena yang mendapatkan wahyu hanya Nabi. Yang melihat malaikat hanya beliau. Kalau semuanya melihat malaikat, berarti semua yang ada di situ Nabi semua. Kalau semuanya menerima wahyu di situ, berarti mereka semua Nabi. Sementara yang ada di tengah-tengah mereka cuma ada satu Nabi. Dan malaikat datang hanya untuk dia. Berarti yang melihat malaikat hanya dia. Kecuali dengan izin Allah. Sama seperti Yesus diberi kekuatan oleh malaikat. Apakah yang lain melihatnya? Tidak. Yang melihat cuma Yesus saja. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi, di dalam kitab Bilangan, jika di tengah-tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepada nabi tersebut dan berbicara kepada nabi tersebut melalui mimpi. Masakan ada orang bisa bersaksi dalam mimpinya orang? Misalnya Anda mimpi tadi malam, Anda datang ke saya. Saudara Bang Suma, ya tadi malam saya mimpi loh. Oh iya, saya ada dalam mimpimu. Saya melihat kamu memang begitu, betul. Mana ada yang kayak gitu Bang? Nggak ada. Yang namanya wahyu itu hanya dikhususkan kepada siapa wahyu itu didatangkan. Masalahnya sekarang adalah orang mau percaya itu wahyu atau tidak, itu tergantung iman. Tergantung iman. Sama seperti ketika dikatakan oleh Al-Quran, wa ma kana li basharin ayyukallimahullah. Tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali. Jadi Allah itu tidak bisa berbicara langsung kemudian kepada manusia, karena manusia akan hancur luluh, menjadi debu yang berterbangan kemudian kalau Tuhan itu bicara langsung tanpa perantara. Maka Tuhan berfirman kepada makhluknya melalui tiga hal. Wahyu, satu, belakang tabir, dua, yang ketiga dengan mengutus malaikat. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana dengan saksi? Begitu Rasulullah menyampaikan firman kepada mereka, mereka mempersaksikan kebenaran firman itu. Maka mereka beriman. Sekarang ketika Lukas menuliskan kemudian di tengah-tengah Bani Israel menolak. Tidak percaya dengan kesaksian-kesaksian itu. Maka terlemparlah, dijuallah kemudian buku itu di Roma Yunani. Diseleksi, makanya ada disebut kitab kanonik. Karena melalui proses pengkanonan, penyeleksian. Nah, loloslah kitabnya Lukas, Markus, Matius, Yohanes sebagai buku suci bagi orang Roma dan Yunani. Sekarang orang Yunani tanya, orang Roma tanya, Bung, kamu ada sebagai saksi pada saat itu? Pada saat kemudian Lukas menerima ini, kamu ada? Nggak ada. Lalu, kenapa kau beriman? Ya, karena kerajaan kita yang memutuskan untuk beriman kepada buku ini, ya kita beriman. Nah, kalau Al-Quran tidak. Kamu ada pada saat Rasulullah mengucapkan kalimat ini? Ada. Kamu ada pada saat beliau menyampaikan wahyu ini? Kami ada. Oh. Terus yang kedua, orang-orang sesamannya melihat akhlaknya, melihat perilakunya, melihat attitude-nya, melihat tindak tanduk orang tersebut, apakah dia bisa dipercaya atau tidak. Kalau dia pendusta, dia pembohong, dia pendosa, mana ada orang percaya. Jadi begitu Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, orang percaya. Kenapa? Karena dia orang terpercaya. Sikapnya, akhlaknya, perilakunya, tata keramanya, semua orang lihat, wah ini orang baik. Begitu dia bicara, dipercaya. Tapi coba Paulus berbicara kepada orang Yahudi, wahai orang Yahudi, oh diambat, dikasih ditendang bokongnya, makanya nggak laku.
Penulis-penulis Bible Perjanjian Baru itu tidak laku di tengah-tengah Yahudi. Makanya tulisannya, bukunya tidak diterima. Diterimanya nyebrang laut di Roma, barulah buku-buku itu diterima sebagai buku yang disucikan. Begitu, Bang. Baik, Bang Simo. Siap. Jadi ini sudah 1600 tahun peristiwa itu terjadi kan. Jadi wajar jika kami mempertanyakan itu sekarang, karena begini Bang Suma, kenapa saya mempertanyakan tentang perlu ada yang menyaksikan ini, karena memang sebuah kebenaran itu harus divalidasi. Nah kemudian begini, 1600 tahun yang lalu ini kan kisah yang Anda yakini sebagai Nabi Muhammad menerima wahyu dari Jibril kan begitu, di Gua Hira. Nah, ini tidak ada saksinya. Terus dikatakan lagi bahwa wahyu yang diterima oleh Jibril ini adalah diberikan oleh Allah itu sendiri langsung. Siapa saksinya? Kemudian setelah itu disampaikan kepada sahabat-sahabat sampai anggaplah sampai sekarang, sampai kiamat 1600 tahun kemudian. Tapi yang melihat peristiwa ini tidak ada satupun yang bisa memvalidasi sampai sekarang. Nah, lalu bagaimana peristiwa itu bisa dikatakan sebuah kebenaran, Pak? Jadi gini saudara, Al-Quran Rasulullah menerima wahyu Al-Quran itu 22 tahun lamanya. Mereka dikelilingi oleh sahabat, mereka menghafalkan, mereka menuliskan. Menghafal dan menulis. Kalau yang memerintahkan menghafal dan menulis ini orang yang punya cacat akhlak, cacat dari kepercayaan orang-orang, dia memiliki kekurangan, dia pernah berbohong, dia pernah ini, orang nggak menghabiskan waktu untuk menjadi pengikutnya.